Saya menyaksikan dari dekat gitu ya. Demo 212 yang berjilid-jilid, saya juga ikut di dalamnya, menyaksikan dari dekat. Itu kan datang dari berbagai kalangan, bukan hanya orang Jakarta. Hanya ingin memenjarakan Ahok sebagai orang yang dinilai menista agama saat itu. Hanya ingin supaya Ahok itu tidak jadi gubernur. Dengan alasan Ahok itu anti-Islam, Ahok itu menista agama. Sementara pendukung Anies adalah mereka yang paling merasa Islam, paling dekat dengan umat Islam, paling memperjuangkan umat Islam. Tapi lihat hari ini, kedua sosok ini yang menjadi idola berkongsi dalam satu kepentingan politik. Ya, bikin gempar ya antara Anies Baswedan dan Ahok. Kini mereka bersatu untuk ingin melawan presiden ke-7 kita, yaitu Joko Widodo. Sempatkan kita lihat bagaimana perseteruan antara Anies Baswedan dan Ahok kemudian di tahun 2025 disatukan dalam sebuah argumen untuk melawan Pak Jokowi. Mari kita simak analisis rasionalnya dari Mas Adi Praitno. Kaget kan ketika Ahok dan Anies kemudian mempertontonkan kemesraan, dan mereka katanya bulan depan akan memberikan kejutan kepada kita semua, khususnya orang-orang Jakarta. Kejutannya mungkin akan kerjasama ya di Jakarta untuk mensupport supaya Pram dan Sidul menjadi gubernur yang sukses, menuntaskan semua keinginan-keinginan Pram dan Dul, di mana misalnya soal kemiskinan, soal pengangguran, soal kesejahteraan, dan seterusnya, itu bisa tuntas. Saya menduga ke arah situ. Mungkin Anies dan Ahok itu akan jadi dewan pembina, dewan pengarah untuk kepentingan Pram dan Sidul ya, supaya persoalan-persoalan Jakarta itu bisa diatasi. Mengingat sosok dua orang ini, Anies dan Ahok, adalah mantan gubernur yang dinilai punya success story, tentu dengan indeks ukuran masing-masing. Jadi itu yang kemudian membuat saya selalu mengatakan, kaget kan? Makanya berpolitik itu jangan masuk ke hati. Politik itu nggak perlu bawa-bawa iman, nggak perlu bawa ayat-ayat Al-Quran. Politik itu soal menguntungkan atau tidak. Itu yang saya kira menjadi prinsip. Tapi banyak pihak yang kemudian, termasuk saya, itu meraba-raba apa sih sebenarnya argumen yang kemudian mempertemukan antara Anies dan Ahok ya. Ini tentu karena faktor Jokowi, kalau mau jujur ya. Kenapa faktor Jokowi? Ya suka tidak suka, Anies dan Ahok sampai hari ini adalah punya posisi politik yang berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Terutama dalam konteks Pilpres 2024 ya. Ahok itu adalah pihak yang kalah dengan mendukung Ganjar Pranowo, dan Anies adalah pihak yang kalah dan dengan kubu perubahan saat itu kalah Pilpres dengan jagoan Jokowi yang mendukung Prabowo dan Gibran. Jadi yang mempertemukan kepentingan politik antara Anies dan Ahok bagi saya itu karena faktor Jokowi. Sepertinya Anies dan Ahok kenapa berkongsi secara politik? Mungkin karena mereka menganggap Jokowi itu adalah common enemy, rival politik bersama, sehingga kerjasama politik ini sangat mungkin dilakukan oleh Ahok dan Anies. Bahkan bukan hanya untuk urusan Jakarta, dan bahkan di kemudian hari Anies, PDIP, dan Ahok sangat mungkin akan terjadi bagaimana chemistry politik itu yang sering terbangun. Bisa kita lihat misalnya dalam Pilkada Jakarta, anak-anak Abah mendukung bagaimana Pram dan Sidul. Begitupun di Jawa Tengah, pemilih-pemilih Anies adalah mereka yang terkonfirmasi juga mendukung jagoan dari PDIP, Andika Perkasa sama Hendi saat itu. Jadi apa yang terjadi pada Ahok dan Anies bisa saja ini menjadi ajang konsolidasi politik antara pendukung Anies dan pendukung Ahok. Tapi saya menduga kenapa ini terjadi konsolidasi, kenapa terjadi rekonsiliasi politik antara Anies dan Ahok. Ya karena ada titik temu. Anies dan Ahok mewakili gerbongnya masing-masing, adalah mereka yang secara deklaratif berseberangan secara politik dengan Jokowi. Wajar kan kalau kemudian Jokowi tidak hadir kemarin dalam perayaan pergantian tahun baru, karena yang diundang semua mantan gubernur, Jokowi tidak hadir. Ini kan menjadi penebal bahwa sebenarnya Anies dan Ahok beda kubu dengan Jokowi, dan ini akan berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, kembali lagi ya, alasan-alasan kenapa Anies dan Ahok bertemu, ya karena ini ada faktor kepentingan bersama, bahwa anak Abah dan Ahoker saat ini sama-sama memiliki iman politik yang sama. Kaget kan? Makanya
Jangan pernah anggap pemilu, pilkada, dan politik itu urusan agama. Dan itu kan yang terjadi dalam pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Bagaimana iman politik, bagaimana kepentingan politik itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan agama. Kan itulah yang kemudian membuat warga Jakarta, kemudian hampir masyarakat kita juga ikut-ikutan terbelah. Bahkan saya menyaksikan dari dekat gitu ya, demo 212 yang berjilid-jilid, saya juga ikut di dalamnya, menyaksikan dari dekat. Itu kan datang dari berbagai kalangan, bukan hanya orang Jakarta. Bahkan eksponen-eksponen kelompok-kelompok politik datang ke Jakarta hanya ingin memenjarakan Ahok sebagai orang yang dinilai menista agama saat itu, hanya ingin supaya Ahok itu tidak jadi gubernur dengan alasan Ahok itu anti-Islam, Ahok itu menista agama, dan bahkan bagi pendukungnya, bagi pendukung-pendukung Ahok, itu kan haram. Mereka itu akan disolatkan jenazahnya. Itu adalah satu realitas politik yang tidak bisa kita pisahkan. Sementara pendukung Anies adalah mereka yang paling merasa Islam, paling dekat dengan umat Islam, paling memperjuangkan umat Islam, imannya paling tebal sampai Sidratul Muntaha dan seterusnya. Saat itu, tapi lihat hari ini, kedua sosok ini yang menjadi idola pendukung Anies, yang menjadi idola pendukung Ahok, berkongsi dalam satu kepentingan politik yang sama. Makanya politik itu nggak perlu bawa-bawa ayat, nggak perlu bawa-bawa Al-Quran, nggak perlu bawa-bawa kitab suci. Politik harus kita maknai untuk kepentingan kekuasaan. Orang berani ribut, bahkan berani mati, itu karena ingin mendapatkan jabatan politik, ingin jadi gubernur, ingin jadi wali kota, ingin jadi bupati, ingin jadi presiden, dan ingin jadi anggota dewan. Politik sederhana itu aja. Di luar itu saya kira nggak ada ceritanya. Oleh karena itu, marilah kita memaknai politik di bangsa kita ini biasa-biasa saja. Nggak perlu lagi menganggap politik itu seakan-akan perang agama, perang etnis, seakan-akan itu menjadi suatu hal yang kemudian mempertaruhkan kita untuk mempertaruhkan segala-galanya. Banyak orang ributkan, banyak orang cerai kan, banyak orang tidak ramah kan dengan pihak yang lainnya, hanya gara-gara Anies dan Ahok. Kini mereka mempertontonkan kebersamaannya yang cukup luar biasa. Mari maknai politik itu biasa-biasa saja. Mari kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Biarkanlah urusan politik itu urusan elit, urusan tim sukses, dan urusan tim pemenangan. Kita sebagai warga negara menganggap politik itu ala kadarnya. Dukung orang, datang ke TPS, kalah menang, ya sudah, itu urusan mereka. Kita fokus dengan kehidupan kita, bekerja, masuk kantor, dapat uang, pikirkan keluarga besar kita bersama. Saya kira di situ bagaimana kita supaya indah memasuki hidup di tahun baru 2025.